Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Say thank you for Jesus. Thank you. Katakan terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menikmati Engkau pagi ini, Pak. Oh, haleluya. Katakan asal saja ku jamah jubahnya, aku menjadi sembuh. Haleluya. Thank you, Lord. Mengalir kuasa Roh Kudus di tengah-tengah. Puaskan setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Penuhi semua kerinduan kami mencari Engkau. Haleluya. Karena kami tahu hanya berjumpa dengan Engkau kami dikuatkan. Hanya berjumpa dengan Engkau kami diubahkan. Hanya berjumpa dengan Engkau kami alami perubahan demi perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk boleh sampaikan kebenaran-Mu pagi ini. Ya Aba, ya Bapa. Biar ku sampaikan kebenaran dalam takut akan Tuhan. Dan kebenaran ini boleh terimpartasi atas seluruh hidup kami. Terpujilah ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Semua yang rindu dan haus akan Tuhan katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Yesus kita. Sebelum duduk bilang orang di kiri kanan, Dia pergi untuk engkau dan saya. Haleluya. Ya, silakan duduk. Ya. Sekali lagi salam bagi kita semua. Terima kasih. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, tentu secara pribadi dan keluarga, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak buat para penatua di tempat ini dan juga keluarga saya yang saya banggakan, keluarga yang saya sangat cintai, keluarga Victory Life Community yang sudah mensupport, mendukung, mendoakan saya 55 tahun usia saya. Terima kasih banyak untuk semua support, dukungan. Saya sadar bahwa saya bisa berdiri hari ini karena saudara dan saudara adalah mahkota saya. Terima kasih. Saya ingin sampaikan firman Tuhan hari ini, saudaraku yang kekasih. Ada satu lagu lawas, yang kusesali bukan pertemuan. Yang kutangisi bukan pertemuan, tapi yang kusesali adalah perpisahan. Wes, ini yang umur-umur semua lebih. Karena itu dong lagu favorit dulu masih muda. Ya, saudaraku yang kekasih. Namun saudaraku yang kekasih, apa yang kita hari ini rayakan di seluruh dunia, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ada satu kata yang tadi pagi saya diingatkan, berpisah untuk mendapatkan yang terbaik. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Karena itu saya ingin sekali kita memaknai apa yang sementara ini sedang terjadi, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bukanlah sekedar sebuah acara gerejawi, saudaraku yang kasih, tapi benar-benar peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga harus sungguh dimaknai oleh setiap saudara dan saya. Mari sebelumnya kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang VLC, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Itulah yang saya artikan berpisah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah salah satu peristiwa dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh semua orang percaya. Ada 5 tonggak iman kekristenan yang harus kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, peristiwa kematian Tuhan Yesus. Kemudian peristiwa kebangkitan Tuhan. Lalu keempat, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan peristiwa pencurahan Roh Kudus sebagai awal dari gereja Tuhan berdiri, hari Pentakosta. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kelima hal tersebut, saudaraku yang kekasih, ini sebuah peristiwa sejarah yang sungguh terjadi. Ya. Dan peristiwa-peristiwa sejarah itu saya renungkan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Yesus, itu disaksikan oleh banyak orang dan diteguhkan oleh pernyataan malaikat. Lihat, waktu Yesus akan lahir, malaikat datang memberitahukan kepada gembala-gembala. Dan tidak hanya gembala-gembala orang sederhana yang tahu berita kelahiran itu, tetapi orang Majus dari timur sebagai kaum cendekiawan juga melihat tanda di langit. Dan mereka datang menjadi saksi. Wow. Jadi kelahiran Yesus disaksikan oleh gembala-gembala, kaum cendekiawan, ilmuwan, orang-orang Majus dari timur itu. Dan diteguhkan oleh malaikat. Lalu kematian Yesus, setelah kelahiran peristiwa kematian Yesus, tentu perjalanan 3,5 tahun itu. Lalu kematian Yesus. Hal yang sama saudaraku, kematian Yesus pun disaksikan oleh banyak orang. Prajurit-prajurit itu bahkan ketika ingin saudaraku yang mematahkan kaki Yesus, mereka temukan bahwa Yesus sudah mati. Jadi Yesus tidak mati karena dipatahkan kakinya, tapi Yesus mati karena menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Lalu peristiwa kebangkitan Yesus, itu pun saudaraku disaksikan. Yang pertama oleh prajurit-prajurit yang menjaga makam Yesus pada waktu itu. Ketika fajar hampir menyingsing, saudaraku, tiba-tiba ada gempa. Lalu batu itu terguling, saudaraku yang kekasih. Lalu mereka menyaksikan Yesus bangkit. Lalu murid-muridnya diteguhkan dengan malaikat datang dan berkata kepada Maria Magdalena. Sehingga Maria lihat malaikat itu, dia kira tukang kebun, saudaraku yang kasih. Betul saudara? Dan kemudian hari ini, 40 hari kemudian setelah Yesus bangkit, Yesus terangkat ke sorga. Disaksikan oleh lebih kurang 500 murid-murid yang ada bersama dengan Yesus. Dia terangkat ke sorga dan diteguhkan oleh malaikat. Malaikat turun dan berkata, "Hai orang-orang Galilea." Kasih tepuk tangan dulu saudaraku yang kasih. Dan nanti peristiwa Pentakosta itu sebagai awal gereja. 2 minggu dari sekarang, tanggal 28 maksud saya, nanti kita akan rayakan hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus. Saudara saksikan. Jadi peristiwa-peristiwa iman Kristen sebagai tonggak tadi saya bilang. Lebih daripada sekedar fakta sejarah yang kita semua saksikan. Hari ini dengan iman kita mempercayai. Kenapa? Karena sudah ada saksi-saksi mendahului kita menyaksikannya. Lebih daripada sekedar fakta sejarah yang sudah terjadi, saudaraku yang kasih. Namun peristiwa-peristiwa tadi, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, bahkan pencurahan Roh Kudus,
adalah bagian dari rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Makanya kenaikan Yesus ke sorga itu menyempurnakan kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Saudaraku yang kekasih. Menyempurnakan apa saudaraku yang kasih? Menyempurnakan kasih, pemulihan, keselamatan yang Allah rencanakan sejak semula bagi saya dan saudara. Beri tepuk tangan dulu yang luar biasa. Lihatlah betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Sehingga Yesus melewati proses kelahiran, kematian, kebangkitan, lalu naik ke sorga. Menyempurnakan cinta Allah bagi saya dan saudara. Karena itu ketika hari ini engkau duduk merayakan kenaikan Tuhan, engkau ingat ada cinta yang besar. Sehingga perpisahan sementara dengan Yesus secara fisik akan membuat saya dan saudara mendapatkan hal yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa, yang Tuhan janjikan dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kekristenan kita tidak biasa-biasa saja. Tanggal 4 Mei tanggal 4 Mei kemarin 2023. Setiap tahun saya bersama dengan keluarga merayakan secara pribadi. Kenapa? Karena itu tanggal saya bertobat cinta Tuhan. Dan kemarin 4 Mei 2023 itu tahun ke-34 saya cinta Tuhan. Saya memang posting di Facebook dan ada yang pikir saya ulang tahun. Sehingga happy birthday ke sana. Tapi ada juga yang sadar, oh no, ini happy newborn day. Saya berdiri hari ini because ada 4 Mei 1989. Dan saya alami semua kebaikan-kebaikan Tuhan sampai dengan kemarin 17 Mei. Saya percaya sampai selamanya. Apakah saudara juga? Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi dia. Itulah bukti cinta Tuhan, saudaraku yang kekasih. Makanya perjalanan kekristenan kita harus makin lama makin kuat. Belum tahu kalau saudara tanggal 4 Mei tahun 1989 siapa yang doa saya terima Tuhan Yesus? Beliau ada di sini. Bapak Douglas Oscar. Kasih tepuk tangan dulu. Beliau saya datang di persekutuan, beliau yang injili saya di persekutuan. Lalu selesai mau persekutuan pulang, dia lari buru-buru saya dan berkata, saya mau doakan kamu. Saya bilang silahkan. Walaupun saya tarik dia sedikit, saya bilang saya Katolik. Dia bilang no problem, Katolik, Islam, tapi kalau percaya Tuhan semua bisa terjadi. Lalu hari itu tanggal 4 Mei saya didoakan. Saudara jangan sia-siakan kalau ada satu orang datang, lalu saudara doakan. Mungkin dia adalah nabi, rasul, guru, gembala yang lahir dari tengah-tengah kita. Gara-gara beliau doa saya, hari ini saya masih ada, saudaraku yang kasih. Ini semua bukti cinta. Karena itu kalau kita duduk di sini, kita hanya merasakan kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Merayakan kenaikan Tuhan dengan mempercayai Tuhan sangat luar biasa. Karena itu saudaraku yang kekasih, kita harus terus. Sekali lagi peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga harus membuat kita semakin memaknainya dalam kehidupan keseharian kita. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan dengan cepat bagi kita pagi hari ini, saudaraku yang kasih. Makna yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama yang perlu kita hayati, bahwa Yesus kembali ke sorga. Halo. Itu berarti apa saudaraku yang kekasih? Sorga itu ada. Halo. Halo. Sorga itu ada. Sorga bukan cerita angan-angan. Sorga bukan sebuah cerita kiasan penghibur hati bagi saya dan saudara di kala duka. Yesus naik ke sorga, saudaraku yang kekasih. Menyediakan tempat bagi saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada dia. You must know, engkau mesti tahu sorga itu ada. Sorga bukan hanya sebuah bayangan gambaran. Sekali lagi saya ingin kasih tahu saudara, sorga itu nyata. Saya tekankan kata-kata saya ini. Karena kadang-kadang kalau kita emosi, kita semarah, itu hilang semua saudaraku yang kekasih. Kita lupa.
Atau kita alami pergumulan, penderitaan dalam hidup kita. Dia bilang biar mati sudah. Aduh besok punya apa-apa. Hei dengar, sorga itu nyata. Yesus sudah kembali ke sorga. Ada amin? Dan dengar, kita jalani hidup kita hari ini. Halo. Itu hanya gladi resik dari sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Yang akan kita datangi nanti. Sorga. Karena itu bagaimana you hidup hari ini. Bagaimana engkau menjalani kehidupanmu sehari-hari. Sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Akan menentukan langkah-langkah kehidupanmu selanjutnya nanti di sorga. Saudara tidak bisa pukulan. Ini beta mau hidup Pak Pendeta. Jadi memang buat apa suka-suka gue dong. Oh no. Tidak bisa begitu saudaraku yang kekasih. Istighfar. Suami kasih ingat istri, istri kasih ingat suami. Papa mama kasih ingat anak-anak, anak-anak kasih ingat papa dan mama. Saudara seiman saling mengingatkan, halo, kita sorga itu nyata. Mari kita gladi resik hidup kita hari-hari supaya kita bisa nikmati sorga nanti. Bayangkan kalau di bumi saudara marah seseorang, benci, wah. Lalu tiba-tiba di sorga saudara ketemu dia. Saudara buang muka begini. Astagfirullahaladzim. Makanya hati itu luas. Halo, ada amin? Hati itu luas. Tahu dia mau senyum silakan. Yang penting beta senyum. Karena beta takut nanti pas saudara jangan pikir lu sana akan masuk surga. Siapa bilang? Saudara beta salah pintu, lepas ketemu dengan dia. Saudara mau lari. Oh, anda bisa. Dimanapun saudara ada, orang itu ada nah. Jadi hidup nih di bumi ini sementara 70 tahun kalau Tuhan percayakan. Itu gladi resik kehidupan. Kenapa mesti marah? Kenapa mesti sakit hati? Kenapa mesti kecewa? Kenapa mesti susah dengan hidup ini? Kalau susah nyanyi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sabar dalam susah sukarmu, sabar. Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Nah itu dia, kasih tepuk tangan. Jadi kalau istri marah, suami marah, pukul bawah. Sabar dalam segala sukamu, sabar. Nyanyi saja saudaraku yang kasih. Ada amin? Sebab sorga itu nyata. Dia kembali ke sorga utuh-utuh. Halo? Itu dia pergi dengan tubuh daging. Saudara jangan. Karena Yesus bilang ini, hei Thomas, mari tusuk Thomas. Berarti daging saudara. Lapar? Ya. Yesus rasa lapar. Daging. Karena itu dia ambil roti, ambil ikan. Bos ada makan kok sonde. Saudara lihat. Hanya memang tubuh kemuliaan itu bisa tembus tembok. Bisa tembus kota, tembus segala. Tapi tetap ini tubuh daging. Dan tahu saya, Yesus naik ke sorga itu dengan tubuh daging. Cubit orang di kiri kanan. Nanti lu naik dengan tubuh. Haleluya. Ada amin? Ya, saudaraku yang kasih. Makanya saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Karena itu Alkitab bahkan menjelaskan kepada saya dan saudara. Yang pertama tadi saya sudah bilang, sorga adalah tempat yang nyata. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Saya dengar kata-kata ini saudaraku yang kekasih. Wah, coba saudara bayangkan, Yesus sangat sayang, saudara bilang gini, kita berpisah nak. Kita berpisah my darling. Untuk sediakan tempat bagi beta daluan Halo ada amin? Beta siapkan tempat bagimu.
Bayangkan saudara, beta duluan di Jakarta, beta siapkan semua fasilitas di Jakarta. Nanti kalau sudah selesai, beta panggil ente datang. Siapkan tiket pesawat, lalu datang penyambutan di Jakarta. Misalnya kalau saya lebih dahulu ke Jakarta. Itu yang Yesus maksudkan, saudaraku yang kasih. Sudah rasa betapa cintanya bagi saya dan saudara. Karena itu kalau engkau tidak cinta Tuhan, sayang sekali. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, sayang sekali. Kita berpisah untuk mendapatkan yang terbaik dari Dia. Beri tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan. Matius 5 ayat 12 dikatakan, upahmu besar di sorga. Jadi yang kita kerjakan hari ini semuanya dengan untuk cari upah di sorga. Soal masuk sorga, semua masuk sorga. Pas tarik nafas hela terakhir, Yesus beta percaya, haleluya. Sorga. Tapi tidak dapat upah. Makanya sekarang tuh cari upah. Minta maaf. Upah tuh jiwa-jiwa. Melayani Tuhan sungguh-sungguh rela berkorban. Itu mahkotamu besar di sorga. Cari upah kawan sekarang. Karena di sorga nanti engkau akan terima upah. Jangan sampai upahmu hangus waktu engkau ada di bumi. Tepuk tangan itu sudah menghanguskan upahmu. Terima kasih itu sudah menghanguskan upahmu. Oh ya. Kalau saudara tidak diterima kasih, saudara tidak ditepukkan tangan, upahmu besar di sorga. Haleluya. Ada amin? Ada amin? Tuh. Yang saya cari upah di sorga. Bagaimana dengan saudara? Mari kita cari upah di sorga. Dan seterusnya nanti saudara bisa baca ayat. Yang kedua, sorga adalah tempat yang disediakan bagi saya dan saudara. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16, dengan cepat saya ambil bagian terakhir. Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Tuhan sudah siapkan tempat, satu kota bagi kita di surga. Sekali lagi saya mau kasih tahu, surga itu nyata. Ada amin? Yang kedua, yang ketiga, surga adalah tempat yang kudus, yang bersih. Wahyu 21 ayat 27, tidak sesuatu yang najis yang akan masuk ke sana. Ngengatan karat tidak merusaknya. Tidak ada orang pemabuk, penyembah berhala, orang penghujat atau orang najis bisa masuk ke sorga. Halo. Sadarkan hidupmu hari ini. Tidak ada orang pemabuk, penyembah berhala yang najis yang bisa masuk sorga. Tidak ada. Sorga itu bersih dan kudus. Saudara biar sedikit-sedikit sama Pak Pendeta. Sedikit-sedikit bagaimana saudaraku yang kasih. Kokotong mesti manusia. Karena Anda manusia bukan malaikat. Itulah perlu dinasihatkan dan ditegur. Ada amin saudara. Jaga hidup. Jaga hidup baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Kita punya peluang untuk bikin dosa, peluang untuk bikin kejahatan, peluang untuk bikin. Kita punya kesempatan itu. Tapi dengar, mari memilih untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Memilih untuk yang lakukan yang terbaik. Anda layak marah, Anda layak kecewa, Anda layak sakit hati, layak. Tapi jangan memilih untuk itu. Ada amin? Pilihlah untuk mengampuni. Pilihlah untuk mengasihi. Pilihlah untuk menerima. Kenapa? Karena hidup. Saya senang, saya selalu dengar Ibu Bila selalu ngomong ke saya. Beta sudah akan terlibat dalam orang lain pun dosa. Lu mau berdosa silakan lu berdosa. Tapi beta son. Kata-kata itu selalu mengingatkan saya. Kenapa saya mesti ikut-ikut marah? Kenapa saya mesti ikut benci? Kenapa saya mesti begini? Kadang-kadang kita mesti ini, lu masuk neraka silakan.
Jangan terlibat dengan dosa orang lain. Halo, ada amin? Jaga hidupmu, karena surga itu bersih. Dengar sekali lagi. Jangan makin lama makin ikut Tuhan, kita makin angkat hati seenaknya. Apalagi kan ada kasih karunia, ada anugerah. Kasih karunia dan anugerah harus membuat kita lebih takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Ada amin? Saudara yang kekasih, surga adalah tempat yang aman. Ada ayat-ayat di sana, saudaraku. Saya senang Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Salah satunya di sana ditulis, serigala akan tinggal bersama domba. Tidak ada pencuri, tidak ada binatang buas, tidak ada laknat. Itu kalau serigala dengan domba tidur sama-sama, tuh bagaimana damainya sorga itu. Amannya sorga itu. Lu taruh salah helm pun orang sana angkat. Apalagi saudara pumas jatuh, orang sana pilih kau jalan sadari mas. Tadi kalau hari ini pakai gelang, pakai anting. It's okay. Pakai memang, nanti di sorga sana pakai lete. Di sorga kau jalan di kaki. Jadi jangan simpan itu gelang dong, jangan simpan itu. Kalau bila perlu bawalah di kota yang tengah ini. Haleluya, ada amin. Karena nanti di sorga Anda tidak pakai lagi. Jalan di atas bahkan. Mumpung ada sekarang, kasih sudah saudaraku ya. Lalu sorga adalah tempat yang bahagia. Wah, ada ayat-ayat di sana saudaraku yang kasih. Sukacita berlimpah, nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11 itu ayat yang terakhir yang saya tunjukkan kepada saudara. Jadi saudara lihat, sekali lagi saya ingin katakan, Yesus kembali ke sorga dan sorga itu nyata. Sorga itu ada. Ada amin? Nah kalau sorga ada, berarti neraka juga ada. Jangan lupa. Jangan lupa. Tapi dengar baik berita baiknya buat kita. Bahwa Tuhan tidak ingin saudara pergi ke neraka. Dia siapkan sorga bagi saya dan saudara. Beri tepuk tangan dulu yang luar biasa. Haleluya. Karena neraka hanya dipersiapkan oleh setan dan Lucifer serta pengikut-pengikutnya. Ada amin? Karena itu saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik. Ada sorga, ada neraka. Tapi bilang orang di kiri kanan, kamu tidak ke neraka, kamu jalanmu ke sorga. Haleluya. Yang berikut ketika Yesus kembali ke sorga, saudaraku yang kasih, Dia membawa jaminan bagi kita untuk pulang ke tempat kita yang sesungguhnya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi sorga itu dengar, tempat kita yang sesungguhnya. Di bumi ini kita hanya kos. Sekali lagi, di bumi ini kita hanya suara rendah. Di bumi ini kita hanya jangan baku rampas ambil tanah sepotong. Itu kos. Halo, ada amin? Keliling tanahmu dan bilang, B hanya kos di sini. B hanya kos. B pun tempat sesungguhnya di surga. Jadi kalau hidup ini sementara saudara kan, kita semua akan pulang ke tempat kita yang sesungguhnya. Kita semua akan pulang. Makanya saya bilang Victory Life Community, kalau ada yang mendahului kita, kita ucapkan selamatnya saudaraku yang kasih. Jangan ucapkan selamat, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Seolah-olah Tuhan pas ini dia anak dong masih mengharapkan dia pembapa. Anak masih kecil-kecil waktu bilang Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang terpujilah nama Tuhan. Dia pandang menangis. Pun jahat le tanta. Ucapkan selamat. Selamat jalan. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Itu yang membuat kita bisa terhibur dan kuat. Orang-orang yang kita kasih mungkin sudah mendahului kita. Tapi itu tidak berarti kita hilang pengharapan.
Kita hilang semuanya. Besusan mau hidup lah. Kok ternyata di kuliah kan itu be mama. Ini susun ada lebih hidup kayak apa